Nah, jadi iman itu terdiri lebih daripada 70 cabang. Yang kita ketahui cuma rukun iman ada 6. Itu saja yang kita ketahui. Ternyata di dalam kitab ini lah memadahkan, memberitahu kepada kita ternyata lebih daripada 70 cabang. Yang kita ketahui hanya cuma rukun iman yang 6. Lah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada berbagai macam kitab, lah iman kepada sekalian anbiya, iman kepada hari binasanya alam, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar baik dan qadar buruk datangnya dari Allah. Itu saja yang kita ketahui, yang biasa, yang diajarkan di tika-tika itu. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada anbiya-anbiya Allah, iman kepada hari kiamat, dan qadar baik dan jahat datang dari Allah. Itu saja yang kita ketahui. Alhamdulillah di sini di dalam kitab ini menjelaskan tentang kelebihan daripada yang 6 perkara tadi. Ternyata lebih daripada 70 cabang iman di dalam kitab ini dipadahkan oleh pengarang kitab ini. Kemudian, di sini bacaannya amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Ujar sidin lah. Di sini dipadahkan percaya dengan Tuhan engkau, percaya dengan para malaikat, percaya dengan berbagai macam kitab, percaya dengan sekalian para anbiya, percaya dengan hari binasanya alam, yakni hari kiamat. Kemudian di sini dipadahkan lagi lah, yang pertama kan tadi amin birabbika, percaya yaitu iman kepada Tuhan engkau. Fasyu'batul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala. Yang pertama cabang iman yang pertama di sini dipadahkan beliau al-imanu bi anna Allah ta'ala. Jadi cabang iman yang pertama yaitu iman dengan bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun, yaitu satu. Allah Ta'ala itu wahidun, yaitu satu. Ini iman yang pertama, yang paling afdal ujar Nabi ialah mengimani Allah Ta'ala, yang paling afdal daripada yang 77 itu. Yang paling afdal yaitu iman dengan bahwasanya Allah itu wahidun, yaitu satu. Jadi Allah ini la syarika lahu, tidak ada syarikat.
lahu bagi Allah, tidak ada kawan. Kalau bang ada kawan, adalah Allah ini, Tuhan kita ini mempunyai kawan. Kadada, yaitu cuma satu. La syarika lahu, tidak ada syarikat, tidak ada kawan Allah itu. Jadi Allah itu fardun, tunggal. Allah itu fardun, bersifat tunggal. La misla lahu, tidak ada seumpamanya. Jadi Allah itu tidak ada seumpamanya. Kalau pang begini-begini, sifatnya Allah itu begini-begini, tidak seperti itu. La misla lahu, tidak ada seumpamanya bagi Allah itu. Kemudian lagi Allah itu samadun. Jadi tempat kita meminta hanya kepada Allah semata. Samadun, tempat untuk kita meminta. Jadi yang patut untuk dipinta hanyalah kepada Allah. Karena Allah itu orang yang patut untuk dipinta. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadi patutlah kita meminta kepada orang yang bersifat dengan sifat kasih dan sayang. Jangan kepada yang lain. Memintanya kepada Allah. Kemudian lagi la nadzalahu, Allah itu tidak ada yang membandingi. Tidak ada yang membandingi. Kalau bang nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang sakti misalnya, bisa terbang misalnya, bisa menghilang misalnya, sampai-sampai mengaku orang itu, aku ini ujarnya mengaku sebagai Tuhan. Jadi jangan kita percayai, jangan kita imani bila ada orang yang mengaku walaupun orang itu bisa berjalan di atas air, walaupun orang itu bisa terbang di udara, bisa menghilang. Jadi jangan kita imani orang tersebut, karena Allah itu sifatnya la nadzalahu, tidak ada yang membandingi. Walaupun kayak apa orang itu, misalnya di akhir zaman kainah, macam-macam di akhir zaman itu nanti fitnah itu, fitnah akhir zaman itu macam-macam. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu bersifat la mislalahu, tidak ada seumpamanya. Jadi kita kada percaya walaupun orang itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tahan bakar, itu semata-mata istidraj dilanjur oleh Allah orang nang macam kayak itu. Apalagi kalau orangnya kada beriman. Apalagi kalau orangnya kada beriman. Tapi kalau orangnya beriman, kalau memang orang itu orangnya saleh, taat kepada Allah, itu namanya karamah yang diberikan oleh Allah. Orang yang saleh misalnya, orang yang taat, takwa kepada Allah, misalnya bisa terbang, bisa berjalan di air, itu semata-mata karamah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman tadi, kepada orang yang bertakwa tadi, kepada orang yang saleh tadi. Tapi apabila orangnya ini jahil, jahil sampai-sampai mengaku dia karena dengan bisanya terbang, dengan bisanya berjalan di atas air, tahan bakar, sampai-sampai mengaku dia, ujarnya aku ini
Nah, mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi itu tidak bisa dibenarkan. Nah, itu semata-mata lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi sifat Allah itu azaliyun. Nah, kekal. Kekal lah. Sifat Allah itu kekal. Beda dengan kita. Kita nih ada awalnya, ada akhirnya. Nah, awalnya apa? Nah, panjang ceritanya awalnya. Nah, orang tua kita kawin dulu, nah, menikah dulu, kemudian orang tua kita hamil, mengandung, baru lahir, kan ada ceritanya, ada awalnya. Nah, kemudian berlanjut lagi apa perjalanannya, nah, sampai berumur lanjut usia, kemudian meninggal. Nah, ada akhirnya. Kalau itu sifatnya kita manusia, nah, ada awal ada akhir. Kalau Allah azaliyun, kekal, tidak ada awalnya. Nah, Allah itu dan akhirnya qaimun, berdiri dengan sendirinya. Beda dengan kita. Kita nih kada bisa berdiri dengan sendirinya. Kalau kada, kalau kada apa? Kalau kada didiriakan. Nah, ini sifatnya kita. Kadang-kadang kita tuh berdiri dengan sendirinya kalau kada didiriakan. Siapa yang mendiriakan? Ya Allah yang memberikan kita kemampuan untuk berdiri. Allah. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah. Lah hanya Allah aja yang menolongi kepada kita. Lah Allah itu qaimun, berdiri dengan sendirinya. Abadiyun, abadiyun, kekal, daimun. Kekalnya Allah ini selamanya. Kalau kita ada akhirnya. Tapi kalau kekalnya Allah itu daimun, yaitu selamanya. Kemudian lagi la awala. La awala, tidak ada awalnya. Kita tadi kan ada awalnya. Apa orang tua kita mengandung dulu, melahirkan, kemudian apa kita menjadi seorang anak, kemudian kita remaja, dewasa, menjadi apa, kawin, kemudian apa, kawin ya menikah menikah, kawin sama aja. Kemudian lagi berlanjut lagi, ya nang lanjut usia tuh akhirnya apa? Yaitu meninggal. Nah, ada akhirnya. Kalaunya Allah la awala, tidak ada awalnya. Li wujudihi, dengan adanya Allah. Lah, jadi Allah itu tidak ada awalnya, li wujudihi, bagi adanya Allah. La wala akhirat, dan kada ada juga akhirnya, kesudahannya kada ada. Lah kemudian lagi li abadi yatihi. Nah, jadi apa, tidak ada awal wujudnya dan tidak ada akhir. Li abadiyatihi, bagi kekalnya Allah itu qayyum, apa, berdiri dengan sendirinya. La yafnihi, nah Allah itu tidak ada yang kawa membinasakan. Jadi Allah itu tidak ada yang bisa untuk membinasakan.
atau Allah. Nah, kalau orang mengaku Tuhan, misalnya nang kaya Fir'aun, nang kaya Raja Namrud, nah, itu mengaku Tuhan dah. Akhirnya apa? Binasa juga. Fir'aun binasanya dengan tenggelam. Yalah, Fir'aun binasanya dengan tenggelam di dasar laut. Kemudian Raja Namrud, apa binasanya dengan apa? Lupa nah. Abraha binasanya dengan apa? Dengan burung apa itu? Burung ababil. Nah, jadi Allah itu tidak ada yang kawa membinasakan. Nah, lah al-abadu oleh masa. Nah, kalau banglah misalnya Pak, dengan lamanya masa, misalnya binasa, kada. Jadi Allah itu sifatnya tidak ada yang kawa membinasakan. Apa sekalipun dengan lamanya masa, kada. Kemudian lagi wala yughayyiruhu, dan Allah itu tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Kalau pang dengan lamanya masa, amun kita kalau dengan apa? Dengan lamanya umur, dengan panjangnya umur, berubah-ubah. Asalnya kita anak-anak, bayi menjadi apa? Menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi apa? Orang tua. Nah, itu sifatnya kita berubah-ubah dengan apa? Dengan apa? Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya masa. Tapi kalau sifatnya Allah, wala yughayyiruhu, tidak merubah akan Allah itu al-amadu oleh masa. Kadalah bal huwal awwalu wal akhiru, bahkan Allah itu bersifat awal dan bersifat orang yang akhir. Bal huwal awalu, Allah itu orang yang awal dan Allah itu orang yang akhir. Wa zahiru wal batin munazzahu anil jismiyati laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak ada seperti, tidak ada seumpamanya oleh sesuatu. Kalau pang begini-begini tidak. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak adalah Allah itu seumpama sesuatu. Kada yang seperti itulah sifat Allah itu. Maha suci Allah dari bersifat yang seperti itu. Nah, iman yang pertama, cabang iman yang pertama yaitu iman dengan bahwasanya Allah itu wahidun, yaitu satu, tidak ada la syarika lahu, tidak ada syarikat lahu bagi Allah. Jadi di sini juga dipadahkan. Ujar Sidin, sesungguhnya keberadaan Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah dipercayai. Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah dipercayai, diimani oleh seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Semuanya orang percaya bahwasanya wujudnya adanya Allah Ta'ala itu sungguh mengakui
tiap-tiap yang ada, mengakui biwujudihi dengan adanya Allah itu. Siapa-siapa yang mengakui al-insu, manusia, sabarataan manusia itu mengakui, kecuali orang yang kada beriman tadi, orang yang kufur, orang yang kafir jangan kada mengakui dengan adanya Allah itu. Jadi semua tiap-tiap yang mawujud mengakui dengan adanya Allah itu. Siapa-siapa al-insu wal jinnu, manusia, jin, asalkan inya beriman saja mengakui dengan adanya Allah itu. Wal malaikah, dan sekalian para malaikat juga mengakui. Wa gairihim, dan selain daripada yang disebutkan tadi, tiap-tiap makhluk mengakui dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, apa ujar Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada daripada sesuatu itu, ujar Allah, melainkan yusabbihu, melainkan bertasbih dan memuji akan Allah. Semuanya, tiap-tiap sesuatu itu melainkan bertasbih dan memuji kepada Allah. Semuanya, asalkan yang beriman saja. Ini Al-Quran yang memadahkan. Tasbihnya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Cumanya walakin la yafqahuna tasbihahum. Cumanya ujar Al-Quran lah, la yafqahuna, cumanya kada mengetahui kamu tasbihahum, akan tasbihnya mereka. Sebenarnya semua makhluk itu, tiap-tiap sesuatu itu melainkan bertasbih. Kayu pepohonan, batu kerikil, ikan yang ada di laut, burung yang berterbangan di udara, semuanya itu memuji akan Allah, bertasbih kepada Allah. Memuji akan kebesaran Allah. Kita aja cuma ujar Tuhan la yafqahuna, cumanya walakin la tafqahuna tasbihahum, cumanya kamu kada mengetahui akan tasbih mereka. Kada tahu kita, kada mendengar, kada didengarkan. Tasbih mereka itu dengan kita manusia ini. Pepohonan bertasbih, angin, burung-burung, semut, apa aja yang sifatnya semua sesuatu itu bertasbih, memuji dengan keagungan Allah. Kemudian lagi, dengan sekian banyaknya makhluk yang bertasbih tadilah, yang memuji akan kebesaran Allah tadi, fala yunkiruhu, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mengakui tiap-tiap nang ada. Mengakui seperti manusia yang beriman, jin yang beriman, malaikat, selain daripada mereka tuh mengakui, asalkan tiap-tiap makhluk mereka tadi yang disebutkan tadi, para manusia, jin, malaikat dan sekalian makhluk tadi, fala yunkirhum, mereka tidak mengingkari, tidak mengingkari adanya wujud Allah.
kada mengingkari mereka tadi akan wujudnya Allah, melainkan ilaman tamasawahu ala basiratihi, melainkan orang nang menghilangkan oleh Allah akan pandangan mereka, kemakrifahan mereka. Allah menghilangkan makrifah yang ada di hati mereka. Di hatinya tuh siapa nang mengingkari nih. Nah, lah nang mengingkari nih. Manusia, jin, malaikat, itu kada mengingkari akan wujudnya Allah, tapi ada orang nang Allah hilangkan kemakrifahan mereka tadi, pandangan mereka tadi, dari hati mereka. Seperti siapa nih? Kaddahriyati, jamaah dahri lah, ini dahri. Siapa mereka? Dahri ini siapa mereka? Dahri ini wahum firqatun, jama'atun yunkiru wujudasani'i lil alami. Jadi dahri ini lah satu jamaah, satu golongan, satu firqah. Mereka ini mengingkari akan adanya orang yang memperbuat, orang yang menciptakan sekalian alam ini. Jadi kelompok jamaah dahri ini yang mengingkari akan adanya orang yang memperbuat, yang menjadikan alam ini. Nah, ini jamaahnya. Ada. Padahal kan orang tadi malaikat beriman, jin beriman. Sekalinya nih jamaah dahri ini yang mengingkari akan adanya orang yang menciptakan alam ini. Jadi jamaah dahri ini mereka wa yaqulu bikidami dahri wala yu'minuna bil ba'si. Nah, mereka ini jamaah dahri ini bikidami dahri, mereka mengatakan dengan dengan terdahulunya masa, ujarnya dengan terdahulunya masa. Jadi mereka tidak mengimani dengan dibangkitnya manusia. Amun orang tuh matian nah sudah. Ini pendapatnya, bila orang itu matian nah sudah, kadada lagi masalah nang hari berbangkit tuh kadada. Ini pendapatnya. Tidak ada hari berbangkit itu tidak ada, ujarnya. Jadi bila sudah mati ya sudah. Wa yaqulu in hiya, dan mereka mengatakan ini kejadian. Mereka itu mengatakan ini kejadian nang terjadinya alam ini, ujarnya, nang adanya kita ini, nang adanya alam ini, nang adanya kita ini, ujarnya, melainkan arhamun tadfa'u, adanya kita ini, ujarnya, hanya rahim saja yang melahirkan, ujarnya. Jadi dengan adanya kita ini, rahim saja yang melahirkan. Nah, itu pendapatnya. Padahal itu perantaraan saja, sebenarnya Allah lah yang mengadakan kita ini, bukan rahim. Tapi kalau inya berpendapat adanya kita ini hanya rahim saja, ujarnya, yang yang melahirkan. Kemudian lagi kalau mati, bila sudah mati, orang ini menurut pendapat inya, wa ardun cabla, hanyalah bumi janya yang menelan. Nah, itu menurut pendapat inya. Bila inya itu dilahirkan,
hanya rahim haja. Sebab rahim haja ujarnya kita nih ada, ini mengatakan bukan perbuatan daripada Allah. Ini menurut inya bila mati bumi yang menelan ujarnya. Ini menurut Dahri, jamaah Dahri tadi. Itu. Jadi ujarnya lagi tidak ada nang membinasakan, nang menghancurkan kita ini, ujarnya tidak ada. Illa dahru, melainkan masa haja. Bila kita sudah katuaan, mati kita, hancur kita, ujarnya. Ini menurut pendapat Dahri. Tapi kalau menurut orang yang beriman, semuanya semata-mata hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini mengingkari semua apa yang diperbuat oleh Allah. Kita ini binasa hanya masa haja. Karena berjalannya masa sehingga kita mati, binasa kita. Ini menurut inya dengan berjalannya masa zaman. Jadi karena mereka mengatakan kayak itu, jadilah di sini karena mereka ini mengingkari dengan apa? Dengan wujudnya Allah. Dengan apa? Dengan adanya orang yang menciptakan alam ini, yang menjadikan kita ini, yang mematikan kita ini. Karena mereka itu mengingkari, fawailul lahum minal azabi syadid. Jadi didoakan di sini, maka cilakalah mereka itu dan mendapatkan azab yang bersangatan. Karena mereka ingkar kepada Allah yang maha menciptakan alam, menjadikan kita dan mematikan kita. Ujarnya bila orang itu hidup semata-mata ini rahim haja yang melahirkan. Bila orang itu mati, ini ujarnya bumi haja yang menelan. Itu pendapat Dahri tadi. Kalau orang beriman, semata-mata itu perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pian Dahri ini, jamaah Dahri ini terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah. Terjadi di zaman Imam Abu Hanifah. Di situ banyak ulama-ulama ini yang dikalahkan oleh jamaah Dahri ini. Berdebat masalah adanya Allah Ta'ala, tentang adanya Allah Ta'ala ini. Jadi banyak ulama-ulama yang besar ini nang dikalahkan oleh Dahri. Cuma tinggal satu aja lagi di zaman jamaah Dahri ini. Cuma tinggal satu aja lagi yang bisa untuk mempertahankan. Semua apa yang diberikan soal dari Dahri ini semuanya terjawab di zaman itu. Soalnya begini-begini, jawabannya begini. Soalnya begini, jawabannya begini. Dengan berkah ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjawab daripada soal daripada Dahri ini, orangnya masih kakanak yang kawa menjawab nih. Guru Sidin, ya yang tinggal satu ini. Idin kan sudah model gemetar sudah. Kalau aku ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana nasib agama ini? Kayak itu kisahnya. Tapi untungnya si anak-anak ini, murid daripada Syekh ini, dapat memberikan jawaban apa yang disoalkan oleh Dahri ini, sehingga agama itu terselamatkan. Ada kisahnya itu. Habis sudah.